Prabowo terbuka untuk anak muda, siap buka jalan bagi generasi milenial. Puluhan anak muda di Solo ikuti diskusi publik bertema Prabowo buka jalan untuk generasi milenial yang berlangsung di sebuah kafe yang berada di kawasan Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Generasi milenial memiliki potensi untuk membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju, namun upaya yang dilakukan tersebut terkendala dengan birokrasi yang saat ini masih banyak diduduki oleh kalangan senior. Ya, hal inilah yang mencuat dalam diskusi publik bertema Prabowo buka jalan untuk generasi milenial, nongkrong bareng milenial, dan Gen Z Kota Solo, pada Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Dalam acara tersebut, menghadirkan dua pembicara yakni, Ketua Umum Kornas Jokowi Milenial, Ahrom Saleh, dan anggota DPRD Solo, 2014-2019, NR Kurniasari. Salah seorang peserta dalam diskusi tersebut yakni, Yanuar mengaku, bahwa acara tersebut sangat bermanfaat, khususnya bagi para generasi milenial. Pasalnya untuk pemilu 2024, suara dari para kaum milenial cukup banyak. Sedangkan Ketua Umum Kornas Jokowi Milenial, Ahrom Saleh mengatakan, bahwa sikap yang ditunjukkan Prabowo, menjadi alasan kuat bagi KORNAS Jokowi Milenial, untuk menentukan langkah dalam mendukung mantan Danjen Kopassus tersebut. Sikap itu menurut Ahrom didukung semua jajaran organisasi. Dia meyakini, sikap Prabowo dilandasi semangat untuk bersama-sama, membangun bangsa dan negara Indonesia. Saking besarnya keinginan memajukan Indonesia, Prabowo mengesampingkan rasa ego pribadinya. Tak hanya itu, Ahrom juga mengingatkan, bahwa sebentar lagi bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, dengan banyaknya generasi muda, yaitu generasi Y dan generasi Z, sehingga sangat penting anak muda diajak aktif dalam politik. Disinggung kemungkinan Prabowo menggandeng sosok milenial sebagai calon wakil presiden, Ahrom menjawab diplomatis. Di tempat yang sama, mantan anggota DPRD Solo, NR Kurniasari mengatakan, Prabowo sangat terbuka dengan potensi yang dimiliki oleh anak muda. Hal itu dia alami saat awal dirinya berkarir di dunia politik. Dirinya berharap, anak muda di kota Solo, tidak apatis terhadap politik, mengingat perubahan bangsa Indonesia dapat dilakukan melalui jalur tersebut. Menurut saya ini sangat bermanfaat, soalnya generasi milenial untuk pada pemilu 2024 besok itu memang suaranya mayoritas, sangat banyak sekali. Oleh karena itu, di kontestasi politik ini menuai banyak rasa ingin tahu juga, rasa ingin memiliki juga dalam di kontestasi politik ini, padahal mereka masih pemilih-pemilih yang dalam tanda kutip masih awam. Oleh karena itu, dengan acara ini diselenggarakan oleh Mas Roy dan Mbak Nia ini membuka jembatan juga. Jadi teman-teman milenial atau Gen Z tidak melulu berbicara tentang pekerjaan, tapi juga harus menilai soal politik, karena bangsa kita yang menentukan adalah generasi muda kita pada saat ini. Karena generasi muda adalah generasi yang produktif. Oleh karena itu, apabila kontestasi politik ini sangat didukung, disupport oleh generasi yang sangat masih produktif, insya Allah semoga saja muncul sosok-sosok pemilih dan sosok-sosok dari orang-orang pilihan di kontestasi politik ini yang berkualitas. Oleh karena itu tetap saya merasa sangat berterima kasih membuka wawasan untuk teman-teman Gen Z milenial, membantu menjembatani supaya ada pilihan sosok atau cara menilai sosok yang mereka ingin dukung secara maksimal, seperti itu. Tadi Mbak Kurnia, bahwa memang sudah fakta selama ini. Beliau di Solo menjadi pengurus partai di usia 27 tahun, bahkan menjadi anggota DPR. Nah, itu salah satu alasan kami Kornas Jokowi dengan adanya Pak Prabowo itu membuka jalan untuk generasi milenial, itu maka kami pilihan politik kami kepada Pak Prabowo. Ya, kami Kornas Jokowi Milenial tentu harapannya Pak Prabowo dapat nanti
di kemudian hari pada saat menentukan kabinetnya dan sebagainya, komposisinya lebih banyak dari generasi Y dan Z. Penegasan dari kami jelas, kami menginginkan Pak Prabowo bukan hanya melanjutkan daripada program Pak Jokowi, tapi juga komposisi kabinet dari generasi Y, bahkan bisa juga dari generasi Z. Makasih ya Mas. Makasih ya. Pak Prabowo welcome dengan generasi milenial, generasi Gen Z, dan beliau membuka ruang seluas-luasnya. Terutama kami di Gerindra ya, waktu saya 2014 itu ya wujud dari campur tangan beliau, kebijakan beliau welcome terhadap generasi milenial dan Gen Z. Ya, bergabung dengan Pak Prabowo itu tidak harus bergabung dengan partai, dengan Gerindra, tetapi dengan mengisi ruang-ruang aspirasi mereka itu sudah luar biasa bagus. Karena memang 60 hampir 70% suara pemilih yang menentukan arah bangsa mereka.